Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval Perdana Ramadan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Geografi. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang tekanan udara dan alat ukurnya. Nah, apa itu tekanan udara gitu kan? Nah, jadi saya yakin teman-teman sebelumnya udah pernah dengar tekanan udara itu apa gitu. Kayak pernah mendengar kata tekanan udara. Nah, sebenarnya tekanan udara itu apa sih gitu teman-teman? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lihat di slide berikut. Nah, secara mudahnya, tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Nah, tekanan udara akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian tempat atau elevasi. Jadi ketika teman-teman lagi ada tempat yang tinggi, maka tekanan udaranya cenderung lebih rendah daripada ketika teman-teman berada di daerah dataran yang lebih rendah. Hal ini dapat terjadi karena kerapatan udara makin kecil dan kolom udaranya makin pendek. Satuan tekanan udara adalah milibar yang biasa disingkat dengan MB. Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sama tekanan udaranya disebut sebagai isobar. Tekanan udara diukur berdasarkan tekanan gaya pada permukaan yang mempunyai luas tertentu. Satuan luas yang digunakan dalam pengukuran tekanan udara adalah atmosfer atau yang biasa disingkat dengan ATM, milimeter kolom air raksa atau mmHg, atau milibar. Tekanan udara dasar atau tekanan udara normal adalah setara dengan tekanan kolom udara setinggi lapisan atmosfer bumi pada garis bintang 45 derajat dan suhu 0 derajat. Besarnya tekanan udara pada kondisi ini dinyatakan sebesar 1 atmosfer. Nah, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan udara? Mari kita bahas pada slide berikut ini. Yang pertama adalah pergeseran garis edar matahari. Pergeseran garis edar matahari menyebabkan fluktuasi suhu musiman, terutama untuk daerah garis bintang pertengahan. Suhu berpengaruh terhadap pemuaian dan penyusutan volume udara. Jika udara memuai, maka udara menjadi lebih renggang dan akibatnya tekanan akan menurun. Sebaliknya, jika volume udara menurun atau menyusut, maka kerapatan udara tersebut menjadi lebih tinggi dan akhirnya tekanan udara menjadi meningkat. Selanjutnya adalah bentang laut. Bentang laut yang luas berpengaruh sangat besar terhadap fluktuasi tekanan udara karena laut merupakan pemasok uap air ke udara. Jadi masuknya itu lewat proses yang namanya evaporasi gitu, teman-teman. Penambahan uap air ke dalam udara ini menyebabkan tekanan udara meningkat dan proses inilah yang menimbulkan angin laut pada siang hari. Selanjutnya adalah pemanasan yang tidak sama dari permukaan bumi. Jadi, pada dasarnya mekanisme angin atau bergeraknya udara disebabkan oleh peristiwa penimbunan, pelenyapan, dan alih panas dari matahari. Selanjutnya adanya perbedaan horizontal dalam tekanan udara. Angin yang selalu bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Jika tidak ada lagi gaya lain yang mempengaruhi, maka angin bergerak secara langsung dari udara bertekanan tinggi ke udara yang bertekanan lebih rendah. Jika tidak ada perbedaan udara di suatu tempat atau mendekati nol, maka yang terjadi adalah angin yang tenang. Selanjutnya adalah adanya perbedaan tekanan, efek Coriolis, dan friksi. Perputaran bumi pada sumbunya akan menimbulkan gaya yang berpengaruh pada arah gerakan angin. Pengaruh perputaran bumi terhadap arah angin disebut pengaruh Coriolis. Pengaruh Coriolis menyebabkan angin bergerak searah jarum jam mengitari daerah bertekanan rendah di belahan bumi selatan. Dan sebaliknya, bergerak berlawanan arah jarum jam mengitari daerah bertekanan rendah di belahan bumi utara. Pergerakan arah angin juga dipengaruhi oleh adanya gesekan. Angin permukaan pada umumnya menderita gaya gesek karena adanya kekasaran permukaan bumi.
Jika permukaannya datar dan halus, maka gaya gesek semakin kecil. Dan sebaliknya, jika permukaan kasar tertutup oleh tanaman, maka gaya gesek menjadi lebih besar. Gaya gesek ini dapat memperlambat pergerakan udara yang mengubah arah angin, memperlambat kecepatan angin. Siklon yaitu pusat dari udara bertekanan rendah. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan antisiklon, yaitu pusat dari udara bertekanan tinggi. Jadi kalau siklon itu pusat dari udara yang bertekanan rendah, maka antisiklon ini adalah kebalikannya. Tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah dapat mengakibatkan angin siklon dan angin antisiklon, mempengaruhi cuaca dan dapat digunakan untuk nama cuaca. Angin siklon adalah angin yang berputar menuju pusat tekanan rendah atau minimum. Sedangkan angin antisiklon adalah angin yang berputar dari pusat tekanan udara tinggi atau maksimum. Pada aliran siklon, udara bertiup ke arah pusat sehingga tekanan udara menjadi naik ke atas menuju ke tekanan udara rendah. Kemudian udara di atas terakumulasi sehingga membentuk awan mendung dan awan hujan. Pusat tekanan rendah atau siklon menghasilkan cuaca buruk di musim apapun. Sedangkan pada aliran antisiklon, udara dari pusat menyebar keluar sehingga udara dari atas turun untuk menyeimbangkan tekanan udara di bawah, sehingga mengakibatkan cuaca menjadi cerah. Tidak memungkinkan terbentuk awan mendung karena udara dari atas terus mengalir ke bawah, yaitu ke daerah dengan udara yang bertekanan lebih rendah. Awan terbentuk jika udara menjadi dingin secara adiabatik melalui udara yang naik dan mengembang. Selanjutnya adalah pola aliran angin. Atmosfer memiliki perbedaan suhu yang sangat besar, dan untuk menyeimbangkan suhu agar tetap stabil, atmosfer melakukan sistem transfer panas. Sistem ini bekerja dengan memindahkan udara panas ke arah garis bintang yang lebih tinggi dan udara yang dingin ke arah ekuator. Sistem tersebut disebut dengan non-rotating earth model. Rotating earth model merupakan pola angin yang kedua. Pada pola ini, terdapat 4 jenis pertukaran udara. Yang pertama adalah trade winds atau angin pasat, merupakan angin yang bertiup dari daerah maksimum ekuator menuju ekuator. Yang kedua adalah westerlies atau angin barat, merupakan angin yang bertiup dari daerah maksimum subtropis menuju daerah sedang. Selanjutnya adalah polar easterlies, merupakan angin yang bertiup dari daerah kutub menuju daerah maksimal subtropis. Polar front merupakan angin ribut yang memisahkan udara panas daerah tropis dengan udara dingin kutub. Nah, karena kita telah mengetahui apa saja yang mempengaruhi tekanan udara dan tekanan udara itu apa gitu. Selanjutnya kita akan masuk kepada alat untuk mengukur tekanan udara. Nah, jadi yang pertama ada yang namanya barometer. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara dalam satuan milibar atau MB. Tabung berisi air raksa dilengkapi termometer untuk mengetahui suhu dalam ruangan. Alat ini tidak boleh terkena matahari dan angin secara langsung. Alat ini dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat, tingginya 1 meter dari lantai. Cara membaca termometer ini adalah stelonius sehingga menyinggung permukaan air raksa. Baca skala barometernya. Selanjutnya adalah barograf, alat pencatat tekanan udara secara otomatis, tetap dalam satuan milibar. Sensor menggunakan tabung hampa udara atau kotak logam yang hampa udara, terbuat dari logam yang sangat penting. Bila tekanan atmosfer berubah, volume kotak akan berubah juga. Perubahan volume kotak dihubungkan dengan rangkai pena. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.